Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, saat ini kita akan sampaikan untuk mengenalkan tentang fungsi dan fitur di exam admin yang akan dihandle oleh proktor ujian ya. Silakan nanti teman-teman bisa akses link untuk remote server admin yang sesuai dengan yang diberikan dari Pusmenjar, kemudian login menggunakan username dan password yang sudah ditentukan, kemudian klik submit. Apabila berhasil, maka kita akan dihadapkan kepada halaman dashboard dari CPT exam, ya, CPT admin. Di sini ada yang pertama beranda, ini berisi informasi tentang umum aja ya, nama proktornya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah status tes. Pada menu status tes ini, tugas proktor adalah yang pertama memastikan dan atau menentukan paket soal dalam daftar tes yang harus diaktifkan dan kelompok soal mana yang harus diaktifkan pada saat ujian berlangsung. Ini ada dua kemungkinan, apakah paket soal sudah otomatis diaktifkan dari pusat atau kita yang harus mengaktifkan. Intinya di sini kita harus memastikan paket soal yang memang harusnya aktif pada saat ujian berlangsung. Kalau sudah, klik simpan ya. Klik simpan. Kemudian token ini nanti akan muncul di halaman dashboard peserta setelah login. Karena tanpa token ini dia tidak akan bisa ujian walaupun sudah bisa login. Token ini akan berganti setiap 15 menit sekali, oke. Yang kedua adalah menu daftar peserta. Pada menu daftar peserta ini akan berisi jumlah dan nama peserta yang dihandle oleh proktor. Dalam hal ini contohnya ada 15 peserta ya, maka kita lihat, kita hitung di sini ada 15 ya. Ini udah ada keterangannya. Ada 15, ada berisi username, nama, kelompoknya, kelompok tesnya. Nah, ini jadi kelompok ini terkait dengan tadi ya. Jadi kalau tadi di kelompok ini, kelompok tes kita itu 1 ya, maka daftar pesertanya di sini juga dia harus di-assign di kelompok 1. Karena kalau beda dia nggak bisa login juga tuh ya. Jadi harus dipastikan juga. Kemudian yang berikutnya adalah setelah daftar peserta ada 15, kita akan lihat di kelompok tes. Fungsi dari kelompok tes ini adalah untuk mengecek jumlah peserta yang berhak login ya. Di sini kita biasanya harus assign all, artinya memilih semua peserta, kemudian kita perintahkan assign all agar mereka bisa login. Kemudian di sini ada tanda centang checkbox yang berwarna biru dan abu-abu. Bedanya adalah kalau yang berwarna biru ini peserta itu belum login ya, pada saat ini belum login. Tapi kalau ini abu-abu, dia sudah login atau sedang login. Kita akan lihat di sini ada 203 sudah login. Kemudian 201 sudah login. Nanti kita lihat di daftar login apakah betul 203, 201, kemudian 206 ini sudah login. Nah, tugas proktor adalah juga memastikan mencocokkan peserta yang login di sini centang abu-abu dengan di daftar login peserta. Apabila pada saat ujian ada peserta yang tidak hadir karena satu dan lain hal, ini centangnya harus dibuang ya. Centangnya harus dibuang, kemudian save change. Artinya nanti kita melaporkan bahwa peserta yang bersangkutan itu tidak login atau tidak mengikuti ujian. Oke. Ini fungsi dari menu kelompok tes. Jadi untuk memastikan memadankan ya peserta yang sudah atau sedang login dan yang belum login. Kemudian kita turun ke menu berikutnya, daftar login peserta. Nah, ini 203, 201, 206. Tadi kan abu-abu ya. Dan di sini terbukti dia sedang login. Nah, tombol reset ini berfungsi untuk mereset seluruh peserta yang ada di sini seperti ini ya. Kalau kita centang semua atau peserta tertentu. Ya, seperti ini. Misalnya ada laporan gangguan massal. Kalau gangguan massal mereka harus login ulang ya, kita reset semua. Tapi kalau hanya peserta tertentu yang minta reset, kita harus pastikan mencentangnya itu misalnya 201 minta reset. Kita harus pastikan yang akan di reset itu dicentang. Jangan sampai yang tidak minta reset, misalnya yang minta resetnya 201, kok kita centang semua seperti ini, nanti semua peserta itu akan ke reset ya. Sekali lagi hati-hati menggunakan tombol
riset, dan ada baiknya dipastikan sebelum mereka minta riset. Jangan-jangan gangguan itu bukan karena minta riset ya. Jadi hati-hati sekali menggunakan tombol riset peserta. Oke. Yang berikutnya di bawahnya ada request riset peserta. Di sistem peserta atau klien itu ada fitur untuk permintaan riset. Jadi kalau peserta baru login itu kok dia nggak bisa lanjut, ya nggak bisa lanjut, maka di sini dia biasanya mengajukan riset. Di tombol ajukan riset kita akan bisa meriset dari sini. Jadi beda ya antara riset di daftar login dan riset request peserta. Ya, fungsinya risetnya sama, fungsi risetnya, tapi beda kondisi ya, beda kondisi. Kalau ini riset karena memang ada satu dan hal bisa massal atau bisa tertentu. Kalau di sini memang riset permintaan dari peserta. Oke. Kemudian laporan individu. Ini di sini kita tinggal download saja sesuai instruksi. Nanti hasil downloadnya seperti apa ya kita sama-sama menunggu pada saat pelaksanaan nanti. Kemudian foto peserta untuk melihat tampilan foto peserta di sini ya, untuk mengupload ya biasanya ya. Jadi kita bisa mengupload foto peserta tes di sini ya. Kemudian logout ini untuk keluar dari sistem ya. Itu kira-kira fungsi dan beberapa fitur yang ada di CBT Exam Admin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.